Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan utama tentunya kita senantiasa memanjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpah nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Nikmat yang begitu banyaknya, nikmat yang kita minta dan tidak kita minta telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Terutama sekali tentunya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan. Sehingga sampai saat ini kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dan kita kemudian sama-sama sejenak duduk untuk mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan apa yang kita lakukan ini Allah menjadikan hal itu semuanya ikhlas kepadanya dan juga menjadikan semua itu sebagai kebaikan kita ketika nanti kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk melihat amal-amal baik yang sudah kita lakukan dan amal-amal buruk yang sudah kita lakukan. Kemudian tentunya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau sampai akhir zaman. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan kajian kita terkait kitab Al-Qiyamatul Kubra yang ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar, di mana pada kesempatan bulan lalu kita sudah membahas terkait tentang hancurnya kehidupan yang ada di dunia ini, yang mana hancurnya tersebut itu ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil, atau disebutkan dalam hadis sahibus sur, sahib as-sur, itu nama yang ada dalam hadis. Adapun Israfil itu berasal dari hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang kalau ditelusuri sanadnya itu ada sedikit pembicaraan dalam periwayat hadisnya. Tapi kalau hadis yang sahih itu Rasulullah menyebutkan malaikat tersebut adalah sahibus sur, pemilik sangkakala. Itu sudah kita bahas. Kemudian kita membahas berapa kali itu ditiup beserta khilaf para ulama yang ada dalamnya. Ada yang mengatakan 2 kali tiupan, ada yang mengatakan 3 kali tiupan, dan begitu seterusnya. Kemudian insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pada pembahasan bab yang ketiga, yaitu al-ba'tsu wan nusyur. Al-ba'tsu wan nusyur. Yang pertama kita akan bahas tentunya adalah definisi al-ba'tsu wan nusyur itu sendiri. Apa sih al-ba'tsu? Apa itu an-nusyur yang diinginkan oleh penulis dalam kitab ini? Wal muradu bil ba'tsi al-ma'adul jismani. Jadi maksud dari al-ba'ts itu sendiri adalah al-ma'adul jismani, tempat kembalinya tubuh. Tempat kembalinya tubuh dari kata ada ya'udu, kembali artinya. Raja'a yarji'u, kembali.
Maksudnya kembali, tempat kembalinya tubuh itu maksudnya adalah ihya'ul ibad fi yaumil ma'ad. Ya, di mana seorang hamba itu setelah dia mati itu nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kebangkitan. Yaitu maksud dari al-ba'tsu. Ya, hari kebangkitan di mana manusia itu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka mengalami kematian. Setelah mereka itu berada dalam kubur mereka. Itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali itu mereka. Wan nusyur. Adapun an-nusyur itu dikatakan maknanya di sini dari kata-kata nasyara yansuru, tersebar. Yaitu dari kata nasyara yansuru. Adapun makna dari an-nusyur di sini adalah muradifun lil ba'tsi. Ya, sinonimnya. Ya, persamaan dari kata al-ba'tsu itu an-nusur. Ya, cuman bedanya nasyaral mayyit nusyuran idza asa ba'dal maut. Cuman bedanya ya kalau an-nasyara, an-nusyur itu digunakan yakni untuk suatu kejadian ya di mana manusia itu tersebar seluruhnya setelah dia mengalami kematian. Maka dikatakan an-nusur, yakni hari di mana manusia itu dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hari di mana manusia itu berkumpul, ya tersebar ya di satu tempat ya setelah kematian mereka. Itu makna an-nusur. Ya dikatakan orang Arab ansyarahullahu, itu maknanya ahyahu. Ya ketika orang Arab mengatakan ansyarahullah, Allah itu maknanya adalah Allah menghidupkan orang tersebut untuk ditempatkan di satu tempat. Itu makna an-nusyur. Ya jadi jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki ya untuk mengembalikan seorang hamba kemudian menghidupkan mereka dari alam kubur mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat pemilik sangkakala atau malaikat Israfil untuk meniupkan ya sangkakalanya, fata'udul arwah ila ajsad. Ya maka nanti seluruh arwah-arwah manusia itu kembali ke jasad-jasad mereka, kemudian seketika itu manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ya, kemudian ditiupkan sangkakala maka binasalah semua yang ada di langit dan ada di bumi illa man sya'allah, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, summa nufiha fihi ukhra. Kemudian ditiupkan sangkakala kedua kalinya, sangkakala yang lainnya, fa idzahum qiyamu yanzurun. Maka tiba-tiba manusia itu berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala pun telah menceritakan ya kepada kita dalam Al-Qur'an bagaimana ya peristiwa tersebut ya yang begitu luar biasa dahsyatnya dengan firman-Nya yang ada dalam surat Yasin ayat 51 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ya ketika sangkakala yang kedua itu ditiupkan, maka tiba-tiba manusia itu menghadap kepada Rabb mereka dari kubur-kubur mereka. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Maka mereka itu berkata ketika mereka bangkit ya dari kubur mereka, ya mereka itu berkata ketika mereka bangkit mendapati diri mereka sendiri itu bangkit ya dari kubur mereka, itu mereka mengatakan ya wailana, sungguh celaka kami, siapakah yang telah membangkitkan kami, siapakah yang telah membangunkan kami dari tempat tidur kami. Inilah yang dijanjikan Ar-Rahman, ma wa'ada Ar-Rahman. Bayangkan ya mereka tuh tahu ya sejatinya mereka itu manusia ini sejatinya itu tahu bahwasanya Allah telah menjanjikan mereka itu untuk dibangkitkan. Tapi ada saja orang yang masih mengingkarinya. Kapan mereka akan mengakuinya? Nanti ketika peristiwa itu sudah terjadi. Itulah yang namanya penyesalan. Ya wailana. Ya, sungguh celaka kami. Untuk apa Pak penyesalan setelah itu? Hadza ma wa'ada Rahman. Inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman yang Maha Penyayang, wa sadaqal mursalun, dan benarlah
para utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua manusia tahu ini. Ini orang kafir, ini perkataannya orang kafir disebutkan oleh ahli para mufassir itu mengatakan qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina, itu merupakan perkataan orang-orang kafir. Ya. Tapi ketika nanti peristiwa itu terjadi, nggak bisa mereka mengingkari. Padahal mereka dalam hati kecil mereka itu tahu ada utusan Allah yang sudah mendakwahkan mereka bahwasanya nanti ada hari kebangkitan. Mereka tolak, mereka ingkari di dunia ini. Tapi ketika peristiwa itu terjadi, mereka mengatakan ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'ul ladaina muhdarun. Ya, sungguh itu hanya satu teriakan saja, maka tiba-tiba mereka itu semua dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ayat yang berbicara tentang al-ba'ts wan nusur. Adapun hadis-hadis yang berbicara tentang al-ba'ts wan nusur itu begitu sangat banyak sekali. Sebagian yang sudah kita sebutkan pada kajian kita sebelumnya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya permisalan ya kepada kita semuanya ya bagaimana mudahnya Allah Subhanahu wa taala itu membangkitkan ya manusia yang sebelumnya ada dari kubur-kubur mereka, sebagaimana mudahnya Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan ya pepohonan di tanah yang tandus. Ya, Allah memberikan permisalan seperti itu agar manusia itu mau dia berpikir. Ya, jadi gampang ya untuk menjelaskan adanya hari berbangkit kepada orang-orang yang mendustakan itu begitu sangat mudah sekali. Yaitu ketika mereka ya mempercayai bahwasanya ada pohon yang tiba-tiba pohon itu gersang, tiba-tiba pohon itu mati, ya kemudian ada air hujan yang turun ke muka bumi, kemudian tiba-tiba pohon itu pun tumbuh kembali, daun-daunnya menjadi hijau kembali. Begitulah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia yang telah mati. Sebagaimana firman Allah misalnya, ya kita lihat bagaimana Allah memberikan permisalan ya kepada manusia dengan permisalan begitu sangat mudahnya Allah itu membangkitkan manusia, sebagaimana Allah menumbuhkan tanaman yang sudah mati. Itu dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 57 ya, ayat 57 dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman wa huwallazi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatih. Dialah Allah yang telah mengutus angin busyran sebagai kabar gembira kepada manusia sebelum datang rahmatnya Allah, yaitu sebelum datang hujan. Kemudian hatta idza aqallat sahaban thiqalan suknahu ila baladin mayyit fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarati kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Ya, kemudian nanti angin tersebut membawa awan mendung. Ya, angin tersebut membawa awan mendung, kemudian kami halau ya awan tersebut ila baladin mayyit, ke negeri yang tandus, ke tanah yang gersang. Kemudian kami turunkan dari awan tersebut air. Fa akhrajna bihi min kulli tsamarat, maka dengan air hujan tersebut kami keluarkan berbagai macam buah-buahan. Kemudian Allah mengatakan apa? Kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Ya demikianlah ya kami mengeluarkan mayat-mayat yang ada dalam kubur mereka. Semoga kalian mau berpikir. Di sini Allah memberikan permisalan begitu mudahnya. Ya Allah membangkitkan ya kita nanti itu dari kubur-kubur kita semuanya. Ya, jadi nanti sebagaimana disebutkan dalam hadis dan sudah kita sebutkan ya hadis tersebut bahwasanya Nabi SAW pernah menjelaskan bahwasanya nanti ya di antara ya dua sangkakala tersebut itu waktunya 40. Ya sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah. Ya 40 hari, 40 tahun, 40 bulan, ya 40 minggu abait. Ya, enggak mau dijawab oleh Abu Hurairah karena hanya itu yang dia dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak tahu 40 hari, 40 bulan enggak penting bagi kita untuk mengetahui yang jelas 40. Ya, nanti
ada sangkakala yang pertama, setelah ditiupkan sangkakala pertama itu kan hancur, Pak. Ya. Semua yang ada di muka bumi ini hancur, nggak ada lagi kehidupan, sama sekali nggak ada kehidupan, sepi. Nah, setelah itu terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan. Ya Allah menurunkan air hujan. Ya, setelah air hujan tersebut turun, maka dari tulang ekornya manusia, jadi tulang ekor manusia ini nggak akan musnah dia. Ya, dari seluruh ya manusia pertama sampai akhir ini ada tulang ekornya di muka bumi ini. Inilah yang memberatkan apa? Yang memberatkan bumi itu sendiri. Ya, manusia itu yang memberatkan bumi. Nah, itu nanti semua dikeluarkan. Tulang ekornya itu tidak hancur, ya, sebagaimana dalam hadis itu disebutkan bahwasanya inna fil insani azman la ta'kuluhul ardu abadan. Sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada tulang la ta'kuluhul ardu abadan, yang tidak mungkin akan musnah, ya tidak mungkin akan dimakan oleh bumi selama-lamanya. Fihi yurkab yaumal qiyamah. Dari tulang itulah nanti manusia itu kembali dibangkitkan. Ya, dibentuk itu dari tulang ekor tersebut. Qalu ayu azmin huwa ya Rasulullah. Tulang apa itu wahai Rasulullah? Qala ajmudz dzanab. Itulah tulang ekor manusia, tulang sulbinya. Ya, tulang ekor itu tidak akan apa? Tidak akan musnah. Nah, dari situlah nanti Allah, jadi air hujan itu mengenai ya tulang-tulang ekor manusia, ya dari tulang ekor itulah nanti Allah membentuk ya jasad mereka kembali, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang membangkitkan mereka sebagaimana Allah menumbuhkan ya tanaman dari kacang yang ditanam di muka bumi. Ya pecah. Ya kacangnya kacangnya atau bijinya itu kemudian tumbuh. Demikianlah Allah itu akan membentuk manusia kembali. Begitu sangat mudahnya Allah membangkitkan manusia dari kuburnya. Nah, ketika manusia, pembahasan yang kedua, ya ketika manusia ini dibangkitkan, ya ketika manusia itu dibangkitkan, maka dia memiliki sifat yang berbeda, Pak. Memiliki sifat berbeda dari sifat penciptaan yang pertama. Ya ketika manusia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur mereka, ini ada perbedaan sifat dari penciptaan yang pertama. Apa? Itu perbedaannya pertama, perbedaannya bahwasanya ketika Allah bangkitkan manusia nanti dari kubur mereka, maka mereka memiliki sifat apa? Sifat keabadian namanya. Ya mereka tidak lagi mati. Ya meskipun ya segala penyakit, segala musibah, segala mara bahaya itu menimpa mereka tidak akan mati. Sebagaimana apa? Sebagaimana penciptaan yang pertama. Kita ya terserang virus, ya ada yang kuat, ada yang nggak kuat, meninggal dunia. Ya kita ya kecelakaan, misalnya jatuh dari jurang, ya selamat sedikit, tapi kebanyakan yang meninggal dunia. Itu sifat penciptaan yang pertama. Akan tapi ya nanti ketika kita sudah dibangkitkan dari kubur kita, ya apapun ya peristiwa dahsyat yang menimpa kita, ya yang menyakiti kita tidak akan mungkin mati selama-lamanya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 17, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ya'tihil maut min kulli makan. Ya. Penyebab kematian itu datang kepada mereka. Penyebab kematian itu datang kepada mereka dari segala penjuru, wa ma huwa bimayyit. Akan tapi mereka tidak mungkin bisa meninggal dunia, enggak mungkin. Kalau sudah dibangkitkan dari kubur. Ya dalam sebuah hadis misalnya diriwayatkan oleh Imam Hakim ya dengan sanad yang sahih dari Amr bin Maimun al-Audi qala, dia berkata qala fina Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz itu pernah berpidato di hadapan mereka. Kemudian Mu'adz berkata, ya Bani Audin, wahai Bani Aud, inni rasulillah, sesungguhnya aku ini utusan Rasulullah.
dan kalian ta'lamuna ilallah, ta'lamuna al-ma'adi ilallah, dan kalian semua mengetahui bahwasanya tempat kembali kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, summa ilal jannah awin nar. Ya, kemudian nanti ketika kalian dihadapkan, kembali kepada Allah maksudnya dihadapkan, ya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kalian ditentukan apakah kalian berada di surga ataupun di neraka. Itu dikatakan Mu'adz, ya kepada kaum Aud, ya kepada kaum Aud berdakwah, ya di hadapan mereka, kemudian dikatakan wa iqamatan la dha'na fih. Ketika kalian sudah ditentukan apakah berada di surga atau di neraka, maka kalian akan berada selama-lamanya di tempat tersebut, tidak mungkin bisa keluar. Tidak mungkin bisa keluar, wa khulud la maut. Dan kalian hidup selama-lamanya, tidak ada lagi kematian, fi ajsadin la tamut. Ya dalam tubuh yang tidak mungkin mati selama-lamanya. Itu dikatakan apa? Mu'adz bin Jabal. Ini menunjukkan bahwasanya sifat, ya ketika manusia itu akan dibangkitkan dari kubur mereka memiliki apa? Sifat keabadian. Ya tidak akan mungkin binasa lagi, enggak mungkin. Wa min dzalika, ya kemudian sifat yang lainnya yang berbeda dari sifat penciptaan yang pertama, ibsarul ibad ma lam yakunu yubsirun. Ya manusia itu nanti ketika dibangkitkan dari kubur, maka mereka bisa melihat apa yang sebelumnya mereka tidak bisa melihatnya. Ya apa yang sebelumnya mereka tidak bisa melihatnya. Fa innahum yubsiruna fi dzalikal yaum al malaikata wal jinna wa mallahu bihi alim. Nanti manusia ya ketika dibangkitkan dari kubur mereka, dia bisa melihat malaikat, ya bisa melihat jin, ya bisa melihat setan. Ya sama saja sebenarnya jin sama setan sudah kita sebutkan ya perbedaannya, dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang hanya Allah mengetahuinya. Itu semua bisa dilihat oleh manusia. Sekarang nggak mungkin Pak kita bisa melihat jin itu mustahil. Ya nggak mungkin. Ya kan, tapi nanti ketika kita dibangkitkan ya dari kubur kita, itu kita bisa melihat para malaikat, jin dan sebagainya. Kemudian sifat yang lainnya, ya manusia ketika dibangkitkan dari alam kubur mereka la yubsikun. Ya mereka tidak akan berludah. Ya tidak akan berludah, tidak memiliki ludah, kemudian la yataghawwatun. Ya kemudian tidak ya buang air besar. Ya mereka tidak lagi buang air besar, wala yatabawwalun, dan juga tidak buang air kecil sebagaimana sifat penciptaan manusia pertama kali. Ya, jadi itu perbedaan sifat ya ketika manusia itu dibangkitkan dari alam kubur mereka. Ya tapi bukan berarti nanti manusia diciptakan dengan bentuk yang lainnya. Ya, yang jelas arwah mereka itu sama, ya jasad mereka itu juga sama, ya akan tapi sifatnya itu yang berbeda. Ya sifatnya yang berbeda sebagaimana sudah disebutkan. Nah, kemudian ya ketika manusia itu dibangkitkan dari alam kubur mereka, siapa yang pertama kali dibangkitkan? Siapa yang pertama kali dikeluarkan dari kubur mereka? Maka Rasulullah SAW itu bersabda yang menjelaskan hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, qala Rasulullah, ya Rasulullah SAW pernah bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin ya manusia pada hari kiamat kelak. Ya ini bentuk kemuliaan. Ya Nabi kita Muhammad SAW, bayangkan pemimpin itu siapa? Pemimpin nanti manusia, seluruh manusia dari awal sampai akhir itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kira-kira ya kalau pemimpin itu lebih mengutamakan siapa? Umatnya atau umat Nabi lainnya? Yang jelas umatnya. Ya beruntung kita Pak menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya yang nanti akan Rasulullah itu paling sibuk nanti apa melihat umatnya. Ya mencari umatnya, mana umatku ini, ummati. Ya beliau yang paling sibuk. Ya makanya kita ini saat ini kalau mau ya menjadi ya manusia yang dicari oleh Rasulullah SAW, kita harus ya mempelajari ya tuntunan beliau, yang mengamalkan apa yang beliau ajarkan, biar kita benar-benar menjadi umat beliau. Ya ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yansaqu anhul qabru,
dan aku inilah yang pertama kali akan dibangkitkan dari kuburnya. Ya, jadi pertama kali kuburan terbelah itu adalah kuburnya Nabi Muhammad SAW, kemudian dibangkitkan Rasulullah SAW, wa awwalu syafi'in, dan akulah orang yang pertama kali ya meminta untuk diberi syafaat, kemudian akulah orang yang pertama kali diberi syafaat. Wa awwal musyaffa', ya diberikan izin ya untuk memberi syafaat. Jadi pertama kali yang keluar adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Ya, kemudian juga ya nanti ya pada hari kiamat itu semua manusia itu akan dikumpulkan pada satu tempat. Ya, makanya di antara nama lain hari kiamat yang sudah kita sebutkan pada pembahasan yang lalu adalah Yaumul Jam'i. Ya, hari di mana manusia semua itu dikumpulkan. Ya, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang dalam surat Hud ayat 103, "Dzalika yaumun majmu'ul lahun nasu wa dzalika yaumun mashhud." Ya, demikianlah yakni hari di mana seluruh manusia itu akan dikumpulkan, itulah hari yang akan benar-benar disaksikan. Ya, dalam ayat yang lainnya misalnya surat Al-Waqiah ayat 50 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqatin yaumin ma'lum." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang lamajmu'una, mereka semuanya itu akan dikumpulkan pada waktu tertentu, itulah hari yang sudah diketahui yaitu hari kiamat. Ya, semua manusia itu Pak akan dikumpulkan. Ya, tidak peduli ya mereka itu meninggal kemudian dikuburkan ya di tanah, atau mereka meninggal kemudian hilang di udara, atau mereka meninggal kemudian hilang di dasar laut, atau mereka meninggal kemudian dimakan oleh hewan buas misalnya ya, entah dia di mana ya meninggal di muka bumi ini, tapi tetap nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan mereka semuanya. Ustaz, kan tadi Ustaz katakan manusia itu nanti akan dibentuk dari tulang ekornya. Kalau dia misalnya ya hilang atau dimakan hewan buas misalnya, tapi masa mungkin sih dimakan tulang ekornya sama hewan buas juga, kan nggak mungkin juga ya. Atau kita katakan dia hilang di dasar laut ya, kemudian hancur ya menjadi debu tulang ekornya. Nah, dari mana dia dibentuk? Ya Ustadz, jawabannya apa jawabannya? Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas tulang ekor itu dikatakan dia tidak akan musnah, dan sudah ada penelitian. Ya, ketika tulang ekor itu ditumbuk hancur menjadi seperti tepung ya, kemudian diperiksa selnya masih hidup. Sel dari tulang-tulang tersebut itu masih dibakar lagi setelah dijadikan tepung, itu dibakar. Ya, adonan tersebut itu dibakar, hancuran itu dibakar, kemudian diperiksa selnya masih hidup. Ya, mungkin nanti Allah bentuk lagi ya tulang ekornya, ya kemudian dari situlah Allah nanti akan bangkitkan dia, kemudian Allah kumpulkan di satu tempat. Ada dalilnya. Ya, Ustaz, mana dalilnya bahwasanya manusia itu nanti akan, ketika dia musnah entah kemana ya, dia tetap akan didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 93 sampai 95. Ya, bahwasanya nanti Allah akan bangkitkan mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 148, dalam surat Al-Baqarah ayat 148 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir." Ya, dimanapun kalian berada, ya dimanapun kalian meninggal dunia, ya'ti bikumullahu jami'an, pasti Allah akan mengumpulkan kalian semua di satu tempat. Sesungguhnya Allah Maha kuasa atas hal tersebut. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah sebutkan, ya Allah kuasa. Ya, enggak usah engkau berpikir bagaimana yang jelas engkau harus imani bahwasanya nanti seluruh manusia itu akan dikumpulkan di satu tempat yang namanya padang mahsyar. Ya, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan lupa
ya dengan apa yang sudah dilakukan oleh hamba-hambanya. Ya, ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Tidak mungkin ada satupun ya yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilakukan oleh manusia. Tidak mungkin sama sekali. Ya, satu amalan pun yang sudah kita lakukan di muka bumi ini nanti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 93 sampai 95 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda." Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi itu nanti akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Laqad ahsahum wa addahum adda. Sungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan Allah telah menghitung dengan penghitungan yang sangat teliti wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan semua manusia akan mendatangi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian. Ya, enggak ada yang menemani. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 93. Dalam surat Al-Kahfi misalnya ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahadan." Ya, maka kami akan kumpulkan semua mereka dan tidak satu orang pun yang akan kami tinggalkan. Ya, jadi semua manusia itu nanti akan dikumpulkan. Ya, seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu akan dikumpulkan. Pun demikian itu hewan. Ya, binatang-binatang meskipun itu tidak ada manfaatnya, ya kita mengetahuinya. Kan ada perbedaan para ulama apakah binatang ini akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa tidak. Sebenarnya enggak manfaat sebenarnya kita membahasnya. Ya, karena apa? Yang jelas kalau kita itu akan dikumpulkan, mau hewan itu dikumpulkan, mau enggak dikumpulkan, mau dihidupkan kembali oleh Allah, mau dikisoskan nanti, itu yang enggak urusan. Ya, apa urusannya? Ya dengan kita. Tapi yang jelas kalau kita memperhatikan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran, semua ya binatang-binatang itu nanti akan dikumpulkan kembali dalam satu tempat oleh Allah Subhanahu. Jadi nanti di padang mahsyar itu selain ada manusia, jin dan malaikat, itu juga ada binatang. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surat Al-An'am ayat 38, "Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum." Ya, tidaklah satu binatang melata pun di muka bumi ini dan tidaklah ya satu hewan yang terbang ya dengan kedua sayapnya melainkan mereka itu seperti kalian. Mereka satu umat seperti kalian. Ma faratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sedikit pun yang kami tinggalkan dari dalam Alkitab. Ila rabbihim yuhsyarun. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Dan kemudian nanti mereka akan dikumpulkan untuk berhadapan dengan Tuhan mereka. Ya, ini dalil-dalilnya bahwasannya bahaim ya binatang melata itu juga nanti akan dikumpulkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun ya tidak manfaat itu kita membahas perdebatan tersebut mau dikumpulkan mau enggak, yang jelas manusia semua itu akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan. Ya, kemudian bagaimanakah seorang itu nanti ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat? Nah, dijelaskan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dari Ibnu Abbas ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala innakum mahsyurun." Sesungguhnya kalian semua nanti akan dikumpulkan dalam keadaan hufatan, uratan, ghurlan. Ya, nanti semua kalian itu akan dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki. Uratan, tidak ada sehelai benang pun ya di tubuh kalian, wa ghurlan, dan kalian pun dikumpulkan di hadapan Allah, dibangkitkan oleh Allah dari kubur kalian itu dalam keadaan tidak dihitan. Ghurlan itu tidak dihitan. Ya, jadi kulit yang dipotong itu akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama, ini hikmahnya kenapa Allah mengatakan hurlan ya tidak dihitan itu agar manusia itu ingat ya kalau dia tinggal di dunia ini hanya sementara. Jadi jangan takut untuk dihilangkan anggota tubuhnya atau kulitnya yang sedikit itu jangan
Jangan khawatir karena sebentar lagi akan apa? Akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dibangkitkan dari kubur mereka. Nah, juga dikatakan hikmah kenapa manusia itu dikumpulkan dalam keadaan telanjang, ya tidak beralas kaki dan tidak dikhitan agar manusia itu sadar atau untuk meredam kesombongan mereka. Dia sadar bahwasanya dia adalah makhluk Allah yang hina. Ya, nggak bisa melakukan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan agar kita sadar bahwasanya kita di hadapan Allah itu sama, Pak. Ya, nggak ada kelebihannya sama sekali. Ya, apa yang buat kita sombong di muka bumi ini? Baju, Pak, bisa buat kita sombong. Ya, baju 1 juta sama baju 100.000 tuh beda rasanya ya. Beda rasanya, Pak. Baju yang bermerek sama yang biasa, mereknya nggak terkenal. Itu terkadang buat kita sombong. Ya, atau semua ya peralatan-peralatan yang kita miliki itu yang menjadikan kita sombong. Besok nanti dibangkitkan bisa kita sombong? Nggak bisa, Pak. Ya makanya kita dibangkitkan itu dalam keadaan yang sama. Ya semua telanjang, nggak pakai alas kaki, nggak dihitan biar sadar, nggak bisa macam-macam, Pak. Kita nanti di hadapan Allah tuh nggak bisa macam-macam, nggak bisa. Maka apa yang bisa menyelamatkan kita? Amal. Ya, amal. Makanya berkali-kali kita sebutkan kenapa kita membahas yaumul akhir agar kita ini selalu ya siap, ya selalu siaga ya untuk menyiapkan bekal kehidupan akhirat panjang, Pak. Kehidupan di padang mahsyar itu berapa lama? Berapa lama kita berada di padang mahsyar? 1 hari. Satu haru ta'rujul malaikatu warruhu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Ya, 1 hari kita di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Ya kita berada di muka bumi ini bayangkan. Betapa panjangnya kehidupan nanti, Pak. Ya kita takut, kita menunggu giliran kita itu untuk dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala itu begitu lamanya ya sampai keadaan kita itu entah bagaimana. Karena apa? Nanti di padang mahsyar itu banyak kejadiannya, Pak. Ya. Banyak kejadian ketika manusia itu dibangkitkan dari kubur mereka, ya mereka itu kebingungan, mereka menundukkan pandangan mereka, ya seolah-olah mereka itu belalang yang berterbangan karena kebingungan mereka begitu banyaknya manusia, ya sampai manusia itu nggak bisa ya melangkahkan kakinya, nggak ada yang mampu untuk berbicara. Mana dalilnya tidak bisa melangkahkan kaki? La tazulu qadamu abdin yaumal qiyamah, ya tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya. Kebingungan dia, Pak. Ya sampai nggak bisa dia melangkahkan kakinya. Kebingungan dia sampai dia tidak, mereka berbicara la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman, ya tidak akan mampu seorang itu berbicara kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan mereka, belum lagi nanti matahari itu didekatkan kepada mereka ya 1 mil, ya jaraknya. Perawi hadis itu nggak mengetahui mil yang dimaksud itu jarak atau alat untuk meletakkan celak dalam mata. Kan kita kita masukkan celak itu kemudian kita masukkan, nah itu batang celak itu mungkin segitu atau mungkin 1 mil dalam jarak manusia yang diketahui itu nggak tahu perawi hadis. Yang jelas Rasulullah mengatakan mil. Bayangkan matahari itu nanti akan didekatkan, ya ketika matahari itu didekatkan apa yang terjadi? Maka keringat mereka itu bercucuran. Ya, ada yang dikatakan dalam hadis, ada yang dikatakan sampai mata kaki, ada yang dikatakan keringatnya sampai lututnya, ada yang dikatakan keringatnya sampai mulutnya. Ya tergantung amalnya. Jangan tanyakan kok bisa di sebelah ada banjir satu mata kaki, kok sebelahnya ada banjir yang sampai mulut mereka. Jangan katakan, karena buminya itu sudah beda. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat wa barazu lillahil wahidul qahhar. Ya. Itulah hari di mana Allah mengganti bumi dengan bumi yang lainnya pun demikian. Langit itu berbeda dengan langit yang saat ini. Semua manusia itu akan ada di hadapan Tuhan mereka, Al-Wahidul Qahhar, yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Jangan ditanyakan karena sudah beda lagi. Kontur tanahnya sudah beda. Mungkin karena kontur tanah, kalau mau main akal-akalan,
Ya. Bisa terjadinya banjir berbeda-beda satu orang ke satu orang yang lainnya karena kontur tanah mungkin berbeda. Wallahu taala alam, yang jelas Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, setelah misalnya matahari dekatkan, nanti ada kejadian lagi, yukta Jahannam. Ya Pak, didatangkan Jahannam itu Pak, didatangkan. Ya, api neraka itu didatangkan, ya dibawa oleh malaikat. Ya, berapa? Ada 7.000 kekang. Ya dibawa Jahannam, satu kekang, satu talinya itu dibawa 70.000 malaikat satu talinya. Berapa miliar malaikat yang membawa api neraka ya, untuk memperlihatkan kepada semua manusia ya bagaimana azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Ya, pemilik hari pembalasannya hanya Allah yang berkuasa. Ya, pada saat itu. Ya, ketika neraka itu didatangkan, bagaimana keadaan manusia, bagaimana cemasnya mereka mengingat-ingat apa yang sudah mereka lakukan di dunia diperlihatkan api neraka itu di padang mahsyar. Begitu lama sekali Pak kehidupan di padang mahsyar. Ya, begitu mengerikan, ya mencekam. Ya, tidak ada yang tidak khawatir apabila dia membaca hadis-hadis terkait kejadian-kejadian di padang mahsyar. Yang jelas kita ingat bahwasanya lama kita hidup di padang mahsyar, makanya harus banyak-banyak kita menyiapkan bekal agar kita bisa selamatnya nanti ketika di padang mahsyar ini. Baik, kemudian ya ketika Rasulullah ya menyebut bahwasanya manusia itu akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, ya kemudian tidak dikhitan, ya maka indama sami'at Aisyah Rasul yaqulu yusarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan guran qalat, maka Aisyah berkata, nah ini Pak, lihat Pak, apa dikatakan Aisyah, ya Rasulullah ar-rijal wan nisa jami'an yanzur ba'dhum ila ba'dhin, ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan akan dikumpulkan di padang mahsyar tersebut, tidakkah mereka sebagian yang lain melihat sebagian yang lainnya? Ini menunjukkan bagaimana ifahnya seorang wanita, yang menunjukkan bagaimana wanita ini benar-benar menjaga auratnya sampai mendengar cerita saja Pak. Yang mendengar cerita bahwasanya nanti manusia akan dikumpulkan nggak pakai apa-apa, langsung malu Pak. Ya, baru dengar cerita, ya baru dengar kabar dari Rasulullah, malu. Ya, sampai manusia, ya Rasulullah, rijal wan nisa. Sekarang mana sifat malu ini pada wanita-wanita? Ya, di zaman ini. Ya nggak ada rasa malunya, pergi ke pantai, ya melihat orang seperti itu pakaiannya, nggak ada rasa malunya karena mungkin sudah terbiasa. Ya maka jangan kita biasakan ke tempat-tempat seperti itu, hilang nanti malu kita Pak. Ya nggak ada rasa malunya seperti Aisyah. Ini Aisyah baru mendengar saja langsung malu, langsung nanya, bagaimana nasib saya nanti ya Rasulullah? Kalau seperti itu keadaan saya, malu dia. Ya maka apa dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila ba'dhin. Ya, urusan pada waktu itu sangat besar ya dibandingkan orang melihat sebagian kepada sebagian yang lain nggak bisa. Kan kita katakan tadi, khusya'an absaruhum tarhaquhum dhillah. Ya, pandangan mereka itu hanya bisa menunduk Pak, memikirkan apa yang mereka lakukan. Nggak mungkin, nggak ada lagi syahwat. Ya kok dalam keadaan seperti itu nggak ada lagi syahwat. Ya ini misalnya masjid ini Pak ada gempa. Ini ada gempa nih, masjid ada gempa terus mau habis masjid ini. Kita bertebaran lari keluar. Mikir kan nggak Pak? Macam-macam, nggak ada mikir macam-macam. Ini bagaimana keadaan nanti? Itu baru gempa masjid ini mau hancur, itu seperti itu keadaan kita. Ya apalagi nanti di padang mahsyar, nggak ada lagi syahwat, hilang sudah syahwat. Nggak mungkin orang melihat ke sebelahnya saja, nggak mungkin dikatakan oleh Rasulullah SAW karena begitu dahsyatnya peristiwa tersebut. Nah kalau kita misalnya melihat hadis ini kemudian kita dapati ada hadis, ya kita dapati ada hadis. Ya sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri, annahu lamma hadarahul maut. Ya ketika Abu Sa'id Al-Khudri ini hampir datang ajalnya, ada Abithya bin Judud. Ya, beliau itu minta dipakaikan pakaian yang bagus, ya pakaian yang baru, falabisaha, maka dikenakan.
Ya, disuruh pakai summa qala sami'tu Rasulullah yaqul. Aku mendengar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyit yub'atsu fi thiyabihi allati yamutu fiha. Sesungguhnya mayat itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan pakaian yang dia mati dengannya. Ya itu dikatakan. Nah, bagaimana cara kita menggabungkan hadis yang pertama dan hadis yang ini? Ya karena dikatakan hadis ini sahihun ala syarti shaykhaini. Ya, hadis ini sahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, bagaimana cara kita menggabungkan hadis ini? Tadi dikatakan telanjang. Ya, sekarang dibangkitkan dengan pakaian. Ya, gampang. Ya, dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi itu menyebutkan 3 jawaban bagaimana cara menggabungkan yakni kedua hadis ini yang kelihatannya itu bertentangan padahal tidak bertentangan. Dikatakan anha tabla ba'da qiyamihim min kuburihim. Ini waktu yang berbeda. Ya, al-ba'tsu itu berbeda dengan al-hasyru. Al-ba'tsu itu dia dibangkitkan, ya nanti dibangkitkan mungkin dia mengenakan pakaian akan tapi karena lamanya perjalanan annaha tabla ba'da qiyamihim min kuburihim. Ya nanti pakaian itu jadi lusuh. Ya, kemudian hancur, yakni pakaian tersebut sampai manusia lagi tidak pakaian, tidak memiliki pakaian. Mungkin ketika dibangkitkan dia itu berpakaian, tapi nanti karena lamanya ya perjalanan untuk kehidupan, jadi pada mahsyar tersebut hilang pakaian mereka musnah, ya kemudian baru nanti manusia dalam keadaan telanjang semuanya, ya kemudian nanti ada yang dikenakan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang pertama kali dikenakan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwalal khalaiq yuksa yaumal qiyamah Ibrahimul Khalil. Sesungguhnya manusia yang pertama kali yang dikenakan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti adalah Ibrahim Al-Khalil. Ya Nabi Ibrahim ya sebagai kasihnya Allah Subhanahu wa taala, beliaulah yang pertama kali dikenakan pakaian dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan kenapa alasannya ya Ibrahim alaihissalam, disebutkan para ulama itu diantara sebabnya adalah karena dulu ya Ibrahim ketika ingin dibakar, ya Pak, ketika dia mau dibakar oleh kaumnya, ya seluruh pakaiannya itu dilepas Pak di hadapan umum. Ya bayangkan disiksa Ibrahim seperti itu, dilepas seluruh pakaiannya baru kemudian dicampakkan ya ke api. Ya makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ya balasan sesuai dengan yang sudah didapati Ibrahim di dunia. Dialah yang paling pertama kali dikenakan pakaian agar seluruh manusia itu mengetahuinya, apalagi orang yang mengazab Ibrahim. Ya ketika melihat kejadian tersebut, yaitu disebutkan oleh para ulama. Nah, itu cara menggabungkan ya. Jadi pertama ketika dibangkitkan itu waktu yang berbeda, itu manusia bisa jadi mengenakan pakaian sebagaimana pakaian yang dia kenakan ketika meninggal dunia, itu kafan. Ya kalau kita semua mungkin kafan saat ini ya kenakan kafan, maka orang yang paling bagus pakaiannya nanti ya ketika dibangkitkan adalah para siapa? Para mujahid. Ya orang yang meninggal di medan pertempuran. Karena apa? Karena itulah pakaian yang akan dia bangkitkan. Ya darahnya ya yang ada itu akan wangi kesturi. Ya darahnya itu orang yang paling baik pakaian yang disebutkan oleh para ulama. Ya kemudian juga cara menggabungkannya ada dikatakan oleh Imam Baihaqi di sini bahwasanya yang dimaksud dengan siap dalam hadis tersebut adalah amal. Ya adalah amal, bukan pakaian hakiki, tapi maksudnya adalah amal sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walibasut taqwa dzalika khair. Ya, sungguhnya pakaian ketakwaan itulah pakaian yang paling baik. Jadi bisa saja makna pakaian di sini adalah amal. Ya, jadi nanti manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan amalan terakhir yang dia lakukan. Ya makanya kita diperintahkan untuk apa, Pak? Untuk mentalkin mayat. Ya ketika kita tahu nih orang dalam keadaan sakratul maut, maka kita berusaha ya untuk mentalkinkan kalimat la ilaha illallah agar nanti dibangkitkan tiba-tiba dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Itu salah satu kenapa kita harus mentalkinkan orang yang dalam keadaan sakratul maut. Ya orang tua kita misalnya ketika sakit keras itu kalau bisa kita berada di samping mereka. Ya kalau bisa kita berada di samping mereka, jangan sampai kita tinggalkan. Ya
Biar kita tahu ini kapan sakratul maut orang tua saya, biar saya bisa talkinkan. Jangan kita serahkan kepada orang lain. Ya, hal-hal seperti ini. Ya, tinggalkan ya kesibukan kita untuk menjaga merawat orang tua kita misalnya, atau istri kita atau keluarga kita. Ya, kita berusaha untuk mentalkinkan, dan gitu kita wasiatkan kepada seluruh keluarga kita, kalau kita sakit misalnya harus ada orang yang di sebelah kita, berusaha untuk talkinkan agar kita apa? Agar kita tidak eh, hanya mengandalkan kemampuan atau mengandalkan amal kita di dunia ini. Kita minta bantuan, banyak berdoa agar diwafatkan dalam keadaan husnul, yakni al-khatimah. Ya, demikianlah ya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang lebih kurangnya kami mohon maaf. Ya, insyaallah pada kesempatan bulan yang akan datang kita akan melanjutkan kajian kita terkait tentang ardul mahsyar dan orang-orang siapa saja yang mendustakan itu hari kebangkitan. Ini akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ya. Ya. Ya, silakan. Maaf lupa tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ya, sudah diperlihatkan tempatnya di mana. Ya, 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 katakan. Ya, ya, enggak apa-apa. Hmm.
Pertanyaan pertama terkait sirat, itu insya Allah nanti kita akan bahas ya, ada pembahasan khususnya terkait sirat ya di padang mahsyar. Jadi Pak, beda. Kalau dikatakan sirat di padang mahsyar itu nggak bisa disamakan dengan sirat yang ada di muka bumi ini. Ya benar, sejatinya manusia saat ini tuh sedang menyeberang dia. Ya menyeberang. Cuman ketika manusia itu menyeberang di muka bumi ini kemudian dia terjatuh, masih ada kesempatan untuk apa Pak? Untuk bertaubat. Ya masih ada kesempatan. Ya karena ada manusia ini tidak melalui jalan yang lurus di muka bumi ini. Muka bumi ini kadang-kadang menyimpang, keluar dari jalan yang lurus. Makanya kita diperintahkan untuk mengucapkan setiap hari, ya berkali-kali, ya lebih dari 17 kali bahkan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami yakni sirat, ya jalan yang lurus. Cuman sirat di sini itu maksudnya jalan yang lurus, itu maksudnya adalah ajaran-ajaran. Ya. Nah, nabi kita, syariat Allah Subhanahu wa taala yang harus senantiasa kita pegang. Jangan sampai kita melepaskan sehingga kita keluar dari sirat tersebut. Cuman kalau sirat nanti di padang mahsyar itu jembatan penentuan namanya, Pak. Ya, jembatan penentuan. Ada orang yang lari dengan cepat ya karena sehelai begitu tipisnya jembatan tersebut yang harus dilalui, tapi nanti ketika dia berhasil melalui baru sampai pertengahan, ada yang baru jalan satu langkah langsung jatuhnya kemana Pak? Ke api neraka Pak. Ya bisa keluar lagi naik gelantungan nggak bisa Pak. Ya itu bedanya ya sirat. Itu nanti kita akan sebutkan insya Allah sifat sirat ini itu sendiri. Yang jelas kalau sirat nanti di padang mahsyar itu akhir ya penentuan manusia nanti ketika dia ditetapkan berada dalam api neraka maka dia pasti akan jatuh ke dalam sirat tersebut. Ya, tapi kalau dia ditetapkan dalam surga maka dia berhasil untuk melewati sirat tersebut. Nah, ini kaitannya ya dengan pertanyaan yang kedua ya. Kalau tadi misalnya kan sudah ketika baru kita dicabut, Pak. Ya, arwah kita ini baru dicabut ya dari jasad kita ini oleh malaikat pencabut nyawa. Ya, oleh malaikat pencabut nyawa ini nanti apa yang terjadi, Pak? Ya kalau jiwanya buruk itu nggak ada yang terima, sama sekali diterima oleh malaikat penjaga langit. Ya langit pertama, ini siapa ini fulan? Katanya, sungguh bau sekali. Ya katakan sudah hitam lagi, tidak akan diterima. Bayangkan Pak, dilempar. Ya dibawa lagi nggak diterima. Ya oleh penduduk langit. Kemudian dia diberi pakaian dari api neraka, kemudian dijatuhkan kembali ke mana? Ke jasadnya. Bayangkan dari langit dilemparkan langsung Pak. Ini ke jasadnya dilihat, kemudian datang apa? Datang wanita. Dalam hadis yang panjang itu kan datang apa? Laki-laki yang berwajah buruk. Ya kepadanya dikata kaget dia nih orang ini. Lu siapa engkau? Ya aku adalah amal burukmu. Tahu dia Pak. Ya dia di mana tempatnya. Kemudian ketika dia mengetahui hal tersebut dia mengatakan apa? Dia mengatakan ya Allah, akhirkan hari kiamat. Ya lambatkan hari kiamat karena sudah tahu dia posisinya. Ya ketika manusia ditetapkan di surga, ya dia diperlihatkan. Ya kenikmatan surga itu dia diperlihatkan Pak dan diangkat. Nanti arwahnya itu diberi dia pakaian albisuhu. Ya berikan dia pakaian dengan pakaian surga, libasal jannah dengan pakaian surga. Diberi dia pakaian surga. Ya, dikembalikan lagi dia ke jasadnya nanti. Baru datang nanti laki-laki dengan wajah yang baik, rupa gagah. Ya ditanya, "Siapa engkau?" "Aku adalah amal baikmu." Tahu dia, Pak. Kemudian dia katakan apa? "Ya Allah, segerakan hari kiamat." Nah, ketika manusia sudah tahu di kuburnya dia ditempatkan di mana, nanti ketika di padang mahsyar itu sebagai pembuktian bentuk keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak serta-merta Allah itu masukkan orang itu dalam surga dan neraka, tapi harus ada bukti. Ya harus dilihat oleh semua manusia kenapa fulan bisa masuk dalam surga, kenapa fulan itu bisa masuk ke dalam api neraka. Disitulah pembuktiannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak serta-merta Allah tuh maha adil, ingin diketahui keadilan Allah Subhanahu wa taala nanti ya di padang mahsyar oleh seluruh manusia. Makanya ada, Pak. Ya seperti itu.
Ya ada hari penghisapan. Pentingnya penghisapan itu agar semua manusia mengetahui keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebagian mereka dikatakan oleh para ulama nanti ya, yang paling sebentar ya berada di padang mahsyar itu adalah orang-orang beriman dia. Ya, dalam hadis dikatakan bagi orang beriman ya di padang mahsyar itu lamanya seperti lama waktu asar sampai maghrib. Dikatakan karena apa? Karena cepat dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat dia diberi syafaat. Ya enggak lama. Nah, yang kebingungan ini adalah orang-orang kafir dia, Pak. Ya begitu kebingungan, begitu ketakutan. Kalau orang-orang beriman itu ada rasa amannya dia. Ya ada rasa amannya. Ya kemudian juga terkait tentang kulit hitam dan kulit putih. Itu kalau dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah itu dikatakan tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Bukan kulit tapi muka mereka. Iya, muka mereka itu yang berseri-seri, yang putih, ada muka mereka itu yang hitam. Ya karena apa? Karena ketakutan dia, Pak. Iya. Karena ketakutan begitu sangat, ya apalagi ketika dia dihisap, dia dilihatkan kitab-kitab mereka apa yang sudah dia lakukan, ya sampai sejauh mata memandang itu masih ada kitabnya, Pak. Ya sampai sejauh mata memandang itu masih ada kitabnya, isinya semua itu ada. Kamu melakukan ini. Ya Allah, kata bingung. Nah disitulah tabyaddu wujuh wa taswaddu yani wujuh. Ya ketika orang beriman diberikan kitabnya, sejauh mata memandang itu banyak kebaikan apa yang terjadi pada wajah mereka, berseri-seri wajah mereka. Ya putih berseri-seri karena tahu. Ya bersyukur dia kepada Allah. Takutnya hanya sedikit karena apa? Ada melakukan maksiat ternyata di kitab tersebut. Ya takut, masih ada rasa takut, tapi kebanyakan amannya. Ya sedikit rasa takutnya ketika melihat kitab tersebut. Ya kemudian terakhir apa, Pak? Ya. Oh ya. 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 Iya, benar ada. Itu bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin, muslim yang fajir, yang melakukan dosa. Ya, semua mereka itu nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ya, kenapa? Karena man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya barang siapa yang akhir perkataan la ilaha illallah pasti masuk ke dalam surga. Nah, itu luar biasanya kalimat la ilaha illallah. Nanti kita bawakan Pak, ada namanya hadis bitokoh. Ya, hadis kartu. Itu namanya kartu traf, itu namanya kartu luar biasa ini nih kartu ini. Kalau sudah ada kartu tersebut aman manusia. Ternyata ada dia mengucapkan la ilaha illallah mukhlis. Ya secara ikhlas dalam hatinya mengetahui maknanya, dia lakukan amal karena kalimat tersebut, maka dia aman. Ya dia akan dimasukkan ke dalam surga meskipun nanti sebelumnya dia dimasukkan ke dalam api neraka, dan itu nanti kita akan bahas siapa orang-orangnya. Ya wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi, ya kita cukupkan sampai saat ini. Kita ucapkan kembali subhanakallahumma bihamdika subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.